Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada soalnya yaitu 1 kilomol gas argon anggap itu gas ideal dengan kapasitas panas pada tekanan konstanta Cp yaitu 20,8 kJ per kilomol dan Cv-nya adalah 12,5 kJ per kilomol. Berada pada tekanan 1,0 MPa dan suhu 500 K ini pada keadaan 1. Lalu dikembangkan secara isobarik hingga volumenya 3 kali lipat, ini adalah keadaan 2. Didinginkan secara isohorik hingga suhu 300 Kelvin atau keadaan 3. Dikompresi secara isotermal hingga tekanannya menjadi 2,0 MPa yaitu keadaan 4. Dan didinginkan secara adiabatik hingga tekanan kembali ke 1,0 MPa yaitu keadaan 5. Di sini kita disuruh untuk hitung untuk setiap proses untuk delta E, delta H, delta Q, W, delta S, dan delta G untuk masing-masing proses. Lengkapi juga dengan diagram PV-nya. Soal tersebut yang diketahui yaitu N-nya yaitu 1 kmol dan gas argon atau gas ideal dan Cp-nya yaitu 20,8 kJ per kilomol Kelvin dan Cv-nya yaitu 12,5 kJ per kilomol. Nah, di sini kita konstanta gas ideal yaitu R sama dengan Cp dikurang Cv sama dengan 20,8 dikurangi 12,5, hasilnya adalah 8,3 kJ per kilomol. Nah, keadaan 1 yaitu P1 sama dengan 1,0 MPa, kita ubah ke Pascal yaitu 100 kilopascal dan T1-nya adalah 500 Kelvin. Untuk V1-nya kita gunakan rumus nRT1 per P1. Kita masukkan ke rumus yaitu 1 mol dikali 8,3 Kelvin per kilomol Kelvin dikali dengan 500 Kelvin dibagi dengan P1 yaitu 1000 kPa. Jumlahkan hasilnya adalah 4,15 meter kubik. Selanjutnya yaitu di sini kita pada proses 1 sampai 2 yaitu pengembangan isobarik. Yaitu di sini kita ketahui tekanannya konstan yaitu P2 sama dengan P1 sama dengan 1,0 MPa. Nah, volumenya menjadi 3 kali lipat yaitu V2 sama dengan 3V1. 3V1 sama dengan 3 kali 4,15 meter kubik, hasilnya adalah 12,45 meter kubik. Suhu pada keadaan 2 atau T2 sama dengan T2 sama dengan T1 dikali V2 per V1. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu 500K dikali 3, hasilnya adalah 1500 Kelvin. Rumus yang kita gunakan pada soal ini yaitu delta H NCP T2 per kurang T1, delta S NCP ln T2 per T1, delta G NCP T2 per kurang T1 dikurang NCP ln T2 per T1. Langsung saja kita ke perhitungannya menggunakan rumus yaitu delta H proses 1 sampai 2 sama dengan 1 kmol dikali 20,8 kJ per kilomol kali Kelvin dikali dengan 1500 Kelvin dikurangi 500. Langsung saja kita jumlahkan. Di sini adalah 20,8 dikali 1000. Hasilnya adalah 20.800 kJ. Delta S proses 1 sampai 2 yaitu 1 kmol dikali 20,8 kJ per kilomol K yaitu ln 1500 Kelvin per 500 K. Langsung saja hasilnya yaitu 20,18 ln-nya yaitu ln 3. Langsung saja kita jumlahkan 20,8 dikali 1,0986, hasilnya adalah 22,85 kJ per K. Dan delta G 1 dan 2 yaitu delta H 1 dan 2 dikurangi T1 delta S 1 sampai 2, yaitu kita masukkan ke dalam rumus 20.800 kJ dikurangi 500 Kelvin dikali 22,85 kJ per Kelvin. Hasilnya kita masukkan ke itu 12,5 dikali 100 Kelvin. Hasilnya yaitu 9375 kJ.
Langsung saja kita ke delta E 1 sampai 2, yaitu delta E dikali NCV delta T sama dengan 1 kmol dikali 12,5 Kelvin per kmol Kelvin. Kita jumlahkan dulu 1500 Kelvin dikurangi 500. Kita jumlahkan yaitu 12,5 dikali 1000, hasilnya adalah 12.500 kJ. Untuk W1 sampai 2, yaitu W sama dengan Q kurangi delta E per W sama dengan P dikali delta P delta V, yaitu kita masukkan ke dalam rumus 100 kilopascal dikali 12,45 meter kubik dikali 4,15 meter kubik. Hasilnya yaitu 100 dikali 8,3, hasilnya adalah 8.300 kJ. Untuk Q1 sampai 2, yaitu Q sama dengan delta H. Delta H 1 sampai 2, yaitu yang kita dapat tadi adalah 20.800 kJ. Selanjutnya pada proses 2 sampai 3, yaitu pendinginan isokorik. Di sini volumenya konstan, yaitu V3 sama dengan V2, yaitu 12,45 meter kubik. Suhu didinginkan hingga T3, yaitu 300 Kelvin. Tekanan pada keadaan 3, yaitu sama dengan P3 sama dengan P3 dikali P2 dikali T3 per T2 per T2. Setelah itu kita masukkan ke rumus 1000 kilopascal dikali dengan 300 Kelvin bagi 1500 Kelvin. Hasilnya adalah 200 kilopascal. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya, yaitu delta H 2 sampai 3, yaitu 1 kmol kali 20,8 Kelvin kilojoule per kmol Kelvin. Kita kali dengan 300 Kelvin dikurangi 1500 Kelvin, yaitu 20,8 kali minus 1200, hasilnya adalah minus 24960 kJ. Selanjutnya delta S 2 sampai 3, yaitu 1 kmol dikali 12,5 kJ per kmol Kelvin ln 300 Kelvin per 150 Kelvin. Di sini yaitu 12,5 ln 0,2. Kita jumlahkan 12,5 dikali dengan minus 1694. Hasilnya adalah minus 20.012 kJ per Kelvin. Selanjutnya yaitu delta G 2 sampai 3 adalah sama dengan delta H sama dengan delta H 2 sampai 3 dikurangi T2 delta S 2 sampai 3, yaitu minus 24960 kJ dikurangi 1500 Kelvin dikali minus 20,2 kJ per Kelvin, yaitu minus 24960 ditambah 3180, hasilnya adalah 5220 kJ. Selanjutnya delta E 1 sampai 2 sampai 3, yaitu delta E sama dengan NCV delta T. Masukkan langsung, yaitu 1 kmol dikali 12,5 kJ per kmol Kelvin, kita kali 300 Kelvin dikurangi 1500 Kelvin. Hasilnya 12,5 dikali minus 1200, hasilnya adalah minus 1500 kJ. Untuk W 2 sampai 3 itu W sama dengan 0. Dan Q-nya yaitu 2 sampai 3, yaitu Q sama dengan delta E. Q 2 sampai 3 adalah delta E 2 sampai 3 yang kita dapat tadi adalah minus 15.000 kJ. Selanjutnya proses 3 sampai 4 yaitu kompresi isotermal, di mana pada proses 3 sampai 4 suhunya konstan, yaitu T4 sama dengan T3 yaitu 300 Kelvin. P4 sama dengan 2,0 MPa, kita ubah ke kilopascal yaitu 2000 kilopascal. Kita gunakan F4 sama dengan P3 dikali V3 dibagi P4, yaitu 200 kilopascal dikali 12,45 meter kubik dibagi dengan 2000 kilopascal, hasilnya adalah 1,245 meter kubik. Penyelesaiannya yaitu delta H sama delta H3 sampai 4 yaitu ketahui adalah 0 kJ. Dan delta S3 sampai 4 kita masukkan langsung, yaitu 1 kmol dikali 8,3 kJ per kmol Kelvin dikali ln F4 dibagi V3, yaitu ln-nya yaitu 12,3 ln
12,45 meter kubik dibagi dengan 12,45 meter kubik. Nah, langsung saja kita jumlahkan, yaitu 8,3 dan 0,1 sama dengan 8,3 dikali minus 2,3026 hasilnya yaitu minus 19,11 kJ per Kelvin. Delta G3 sampai 4 yaitu T3 delta S 3 sampai 4 adalah minus dalam kurung 300 Kelvin dikali dengan minus 19,11 kJ per Kelvin, hasilnya adalah 573,3 kJ. Untuk delta E nya yaitu delta E 3 sampai 4 yaitu 0 kJ. Untuk W 3 sampai 4 yaitu nRT 3 ln F4 per V3 yaitu 1 kmol dikali 8,3 kJ per kmol Kelvin yaitu 300 Kelvin, ln-nya adalah 0,1. Langsung saja kita jumlahkan, yaitu 2490 dikali minus 2,326 dikurangi 5733,4 kJ. Oke. Lalu ke Q 3 sampai 4 yaitu T3 delta S 3 per 4 yaitu 300 Kelvin dikali 19,11 kJ per Kelvin. Hasilnya adalah 5733 kJ. Kita ke proses 4 sampai 5 yaitu pendinginan adiabatik, yang dimana Q 4 sampai 5 yaitu mel dan P5 adalah sama dengan 1,0 MPa, kita ubah ke kPa yaitu 1000 kPa. Dan hitung gamma kecil sama dengan gamma kecil disama dengan Cp per Cv yaitu 20,8 bagi 12,5, hasilnya adalah 1664. Dan suhu pada T5 yaitu T4 dikali dengan P5 per P4 dipangkatkan dengan 1 kurang gamma kecil dibagi dengan gamma kecil yaitu 300 Kelvin, 1000 kilopascal dibagi 2000 kilopascal dan 1 dikurangi 1664 dibagi 1664. Kita jumlahkan yaitu 300 Kelvin dikali 0,5 dipangkat minus 0,399, hasilnya adalah 395,7 Kelvin. Dan di sini V5-nya yaitu nRT5 dibagi dengan P5 yaitu 1 kmol dikali 8,3 kJ per kmol Kelvin dikali dengan 395,7 Kelvin dibagi dengan 1000 kilopascal dan hasilnya adalah 3000,284 meter kubik. Lanjut kita langsung ke perhitungannya menggunakan rumus yaitu delta H4 sampai 5 yaitu 1 kmol dikali 20,8 kJ per kmol Kelvin yaitu 395,7 Kelvin dikurangi 300 Kelvin, hasilnya adalah 20,8 kali 95,7, hasilnya 1990,56 kJ. Untuk delta S 4 sampai 5 yaitu 0 kJ per Kelvin dan delta G yaitu 4 sampai 5, delta H 4 sampai 5 sama dengan 1990,56 kJ. Untuk delta E nya yaitu NCV delta T yaitu 1 kmol kali 12,5 Kelvin di per kmol Kelvin, hasil dikali dengan 395,7 Kelvin dikurangi 300 Kelvin, hasilnya 12,5 dikali 95,7, hasilnya adalah 1196,25 kJ. Untuk W45 4 sampai 5 yaitu minus delta E, jadi sama dengan adalah minus 1196,25 kJ. Untuk Q 4 sampai 5 yang diketahui tadi adalah 0 kJ. Ini adalah tabel dari hasil perhitungan tadi yang dimana proses 1 sampai 2 sampai 4 sampai 5, yang dimana proses 1 sampai 2 itu P-nya konstan dan proses 2 sampai 3 itu V-nya konstan dan proses 3 sampai 4 itu T-nya konstan dan proses 4 sampai 5 Q-nya adalah sama dengan 0.
Jadi bisa kita lihat pada tabel di atas, itulah hasil dari secara keseluruhan dari proses-prosesnya. Nah, bisa kita lihat dari diagram PV-nya yang dimana di sini asumsi awalnya yaitu misalkan sistem dimana pada titik 1 yaitu proses 1 sampai 2 itu proses isobarik. Jadi dimulai dari titik 1, P-nya konstan. Jadi garis lurus horizontal ke kanan dan volumenya meningkat dari V1 ke V2. Jadi tekanannya itu sama, yaitu P1 sama dengan P2. Selanjutnya yaitu proses 2 sampai 3 atau isokorik. Di sini yang dimana tekanannya menurun, dimulai dari titik 2 yaitu V konstan, jadi garis lurus vertikal ke bawah, dimana tekanan menurun dari P2 ke P3, yang dimana volumenya itu konstan, yaitu V2 sama dengan V3. Selanjutnya itu proses 3 sampai 4 yang dimana isotermal, dimulai dari titik 3 yaitu kurva yang melengkung ke atas dan ke kiri karena PV-nya konstan. Untuk isotermal, P berbanding terbalik dengan V, yaitu di sini volumenya menurun dari V3 ke V4 dan tekanannya meningkat dari P3 ke P4. Selanjutnya yaitu proses 4 sampai 5 yaitu adiabatik, dimulai dari titik 4, kurva yang lebih curam dari isotermal melengkung ke atas dan ke kiri dan volumenya menurun dari F4 ke V5 dan tekanannya meningkat lebih tajam dari P4 ke P5. Bisa kita lihat pada gambar di atas.